Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Suryana, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Refleksi kali ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Dimulai dengan peristiwa, yaitu momen yang paling penting dan menantang bagi saya selama proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, serta koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Momen yang penting dan menantang bagi saya selama proses pembelajaran modul 1.1. Ketika saya mengetahui bahwa setiap murid itu unik dan memiliki bakat serta potensi mereka masing-masing dengan kodrat alam yang telah Allah berikan sejak lahir. Sehingga tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menuntun agar setiap murid dapat bertumbuh sesuai kodrat alamnya dan berkembang sesuai kodrat zamannya. Jika guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benih yang akan ditanam petani, maka petani hanya perlu merawat benih tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, petani tidak dapat merubah benih jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan guru yang tidak dapat merubah kodrat yang dimiliki murid, namun hanya mampu menuntun tumbuh dan berkembangnya laku murid ke arah yang positif. Kemudian, momen yang paling penting dan menantang bagi saya selama proses pembelajaran modul 1.2, di mana saat saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata tugas guru bukan hanya mendidik dan menuntun, akan tetapi seorang guru juga harus dapat memahami dan mengaplikasikan kelima peran guru penggerak, yakni sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, juga menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu untuk mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, maka kita perlu pemahaman yang baik terhadap prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Seorang guru harus memiliki nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid agar dapat menguatkan pendidikan sebagai fondasi dari kebudayaan serta peradaban yang kita impikan. Perasaan yang saya rasakan ketika mengikuti pembelajaran di modul 1.1 dan modul 1.2. Saya merasa seperti sedang berjalan dalam kegelapan yang kemudian menemukan cahaya kehidupan di tengah kegelapan. Saya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa tak perlu ragu atau takut akan kegagalan dalam mendidik dan menuntun murid, sebab mereka telah memiliki kodrat mereka masing-masing. Sebagai guru, kita hanya perlu menjadi cahaya penerang agar mereka dapat melangkah tanpa ragu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya pun tidak lagi mengukur keberhasilan dari ketuntasan belajar murid
hanya dari aspek kognitif, melainkan dari semua aspek pendidikan, mulai dari aspek kognitif hingga aspek afektif. Sebelumnya, saya sering merasa gagal ketika murid saya mendapat nilai rendah atau di bawah standar ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Saya juga menganggap bahwa semua murid sama, dan mereka sama-sama memiliki hak untuk menjalani pembelajaran yang sama di kelas. Sehingga saya hanya menerapkan satu metode pembelajaran pada setiap pertemuan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan belajar, minat, serta bakat murid. Namun, setelah mengikuti pembelajaran di modul 1.1 dan modul 1.2, saya mengetahui bahwa setiap murid itu unik dan memiliki bakat dan potensi mereka masing-masing dengan kodrat alam yang telah Allah berikan sejak lahir. Sehingga tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menuntun agar setiap murid dapat bertumbuh sesuai kodrat alamnya dan berkembang sesuai kodrat zamannya. Dengan karakteristik murid yang beragam, tentunya kebutuhan belajar murid juga berbeda-beda. Olehnya itu, seorang guru haruslah menghadirkan pembelajaran yang bervariatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal-hal sederhana, konkret, dan rutin yang saya dapat lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu dengan mengidentifikasi gaya belajar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh murid sesuai dengan kodrat keadaan mereka. Merancang pembelajaran yang interaktif dan bervariatif berdasarkan minat dan bakat murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman. Menciptakan suasana belajar yang rileks dan menyenangkan yang mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan, cerita, dan lagu, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran serta melakukan pengimbasan pada guru lain terkait pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan nilai dan peran guru penggerak. Demikianlah pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Suryana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.